Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke ya, may Allah always give you nikmat. Baik, semoga kalian semua selalu diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa belajar setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Okay, now or today we study about English ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang simple present tense. Apa simple present tense itu? Nah, pada kelas 2 atau kelas 1 kemarin kalian semua belajar bahasa Inggris tidak belajar tentang susunan atau cara menyusun kalimat. Namun mulai pada kelas 3 ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun sebuah kalimat. Dan yang pertama yaitu tentang simple present tense. Okay, simple present tense is a form of time used to declare an act or activity that occur in the present time in a simple form. Jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Ini merupakan cara atau rumus untuk menyusun kalimat yang kalimatnya atau perkataannya itu dikatakan secara langsung. Jadi setiap bentuk kalimat itu sebenarnya mengandung waktu. Contoh seperti ini. Saya makan, berarti ini waktunya kan sekarang. Saya akan pergi ke kota, berarti waktunya belum terjadi ya. Dalam simple present tense, on the simple present tense, if you want to make a sentence by using simple present tense, you must be follow the rule. Sebelum atau ketika kalian membuat sebuah kalimat, kalian harus mengikuti rumus-rumus yang sudah ditentukan. Ini merupakan rumus dari simple present tense ya. Ada bentuk verbal, ada bentuk nominal. Verbal yaitu merupakan kata kerja dan nominal merupakan kata sifat. Di antara kedua bentuk ini itu memiliki 3 rumus dasar, yaitu bentuk positif ini ya, bentuk positif, ini bentuk negatif, dan ini bentuk interrogatif atau tanda tanya atau kata tanya. Begitu juga dengan nominal. Nominal juga memiliki 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk verbal saja ya. Untuk nominal akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Before you make a sentence, you must be remember about the rule. Jadi sebelum kalian membuat kalimat, kalian harus mengingat-ingat tentang rumusnya. Dalam tabel ini merupakan susunan atau rumus untuk memilih to be yang benar atau kata sambung. If the subject I, you, we, they, maka menggunakan do. Jika subjeknya berupa he atau she menggunakan dash. Kalau nominal, kalau subjeknya I, to be-nya menggunakan am. Kalau subjeknya you, we, they menggunakan are. Kalau he, she, or it menggunakan is. Nah ini ya yang harus kalian ingat. Ini harus diingat dalam membuat kalimat simple present tense. Ini subjek yang ada di kotak biru, ini merupakan subjek atau pelaku dalam kata kerja atau juga nominal. Lalu ini merupakan to be, yaitu kata sambung. Oke. Let's make the sentence. For example, ini dalam bentuk positive form. Rumusnya yaitu subject
ditambah verb one atau kata kerja yang pertama, ditambah s or es, lalu ditambahkan object. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3 ya, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Namun untuk simple present tense ini kita menggunakan bentuk yang pertama. For example, she reads the book. Subjeknya yaitu she, verb one-nya read, lalu s atau es ini karena akhirannya menggunakan huruf konsonan, maka yang digunakan s. She reads. Objeknya the book. She reads the book. Dia membaca buku. Artinya seperti itu. Subjek merupakan pelaku yang melakukan kegiatan. Jadi ini merupakan orang yang melakukan kegiatan. Lalu verb one, ini kata kerja bentuk yang pertama, yaitu berupa read, artinya membaca. Nah, untuk s atau es ini merupakan imbuhan untuk kata kerja dalam simple present tense dan object. Ini adalah kata, benda, atau tempat, dan lain-lain, atau keterangan istilahnya. Oke, how about the negative form? Dan bagaimana kalau yang bentuk negatif? Contohnya seperti ini. Atau rumus yang harus digunakan seperti ini. Subjek ditambah do atau dash, ditambah not, ditambah verb one, ditambah object. Antara positif dan negatif itu berbeda ya. Kalau positif itu kata yang positif, kalau negatif itu artinya negatif dalam artian tidak melakukan. Kalau tadi positif itu melakukan, kalau negatif tidak melakukan. For example atau untuk contohnya, she does not read the book. Oke, untuk subjeknya she, do atau dash ini kita menggunakan dash karena sesuai rumus yang ada di tabel tadi, kalau subjeknya she, he, maka menggunakan dash. Not, ini not ya, notnya ya ini ya, not, lalu verb one-nya berupa read dan objeknya berupa the book. Artinya she does not read the book, dia tidak membaca buku. Sama seperti tadi, subjeknya yaitu merupakan orang yang melakukan kegiatan, dash ini imbuhan, not ini artinya tidak ya, menunjukkan negatif not ini. Lalu verb one ini kata kerja yang pertama, objek merupakan kata benda, tempat, atau istilahnya keterangan. Setelah positif, negatif, lalu kita akan mencontohkan untuk kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya dalam bentuk verbal. The rule is do or does plus subject plus verb one plus object. Jadi dibalik ya. Kalau tadi bentuk negatif, do atau dash ditaruh setelah subjek. Namun ketika bentuk interrogatif, maka do atau dashnya ditaruh di paling depan. Contoh kalimatnya, does she read the book? Do atau dash ini menggunakan dash karena subjeknya berupa she, verb one-nya read, dan objeknya the book. Does she read the book? Artinya apa itu? Apakah dia membaca buku? Nah, ini kan merupakan kata tanya. Apakah? Apakah dia membaca buku? Apakah Alex membaca buku? Apakah Fitri membaca buku? Apakah Lukman membaca buku? Nah, sama ya, tinggal mengganti subjeknya saja. Do atau dash ini jadi kata tanya yang artinya apakah. Ketika bentuk negatif tadi tidak ada artinya, kalau sekarang untuk kata tanya artinya apakah. S ini subjeknya berupa she, verb one ini bentuk kata kerja yang pertama yaitu read,
Lalu objeknya ini berupa the book. Does she read the book? Apakah dia membaca buku? Nah, itu tadi merupakan bentuk untuk positif, negatif, dan interrogatif secara verbal yang berhubungan dengan kata kerja ya, dalam simple present tense. Nah, saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam simple present tense dalam bentuk verbal itu ada 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Begitu juga bentuk nominal, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Itu tadi merupakan simple present tense dalam bentuk verbal. Silahkan dipahami lagi, atau kalau memang tidak paham atau masih belum paham bisa diulangi lagi videonya. Dan untuk next learning material atau untuk pelajaran minggu berikutnya, kita akan membahas tentang simple present tense dalam bentuk nominal form. Oke ya, I think the time or the material is enough. Saya rasa untuk materi hari ini cukup. Sampai di sini, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.